Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Komunikator merupakan sumber informasi bagi komunikan, sehingga sebagai komunikator mendeliver sebuah pesan sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Kedua, pesan merupakan ide, informasi atau berita yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan. Pesan di sini bisa berupa kata-kata, tulisan, gambar, atau lainnya. Ketiga, media komunikasi merupakan sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Dalam berkomunikasi, pesan akan diterima oleh panca indera. Manusia baru selanjutnya diproses dalam pikirannya dan kemudian menghasilkan sebuah feedback. Yang keempat, komunikan merupakan penerima pesan, pihak yang menjadi sasaran komunikasi. Target yang ditentukan oleh komunikator untuk menerima pesan yang disampaikannya. Komunikan bisa seorang individu, kelompok, organisasi, dan lainnya. Yang kelima, feedback atau umpan balik merupakan respon yang diberikan komunikasi untuk menanggapi pesan yang telah diterimanya dari komunikator. Sama seperti keempat unsur komunikasi yang telah disebutkan sebelumnya, feedback memegang peranan penting dalam tercapainya tujuan komunikasi. Jelaskan feedback bentuk komunikan. Jenis pertama adalah internal feedback. Bisa diartikan sebagai umpan balik yang diterima oleh komunikator, bukan dari komunikan, akan tetapi datang dari komunikator itu sendiri. Selain ada internal, ternyata umpan balik juga bisa berasal dari eksternal. External feedback ini adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator dari komunikan dan bisa bersifat langsung dan juga tidak. Umpan balik langsung yaitu reaksi yang dapat segera ditangkap oleh komunikator. Kemudian umpan balik yang sifatnya tidak langsung adalah feedback yang datang kepada komunikator setelah melewati suatu rentang waktu atau jangka waktu. Salah satu karakteristik komunikasi massa adalah komunikannya bersifat heterogen. Oleh karena itu, akan sulit untuk mengukur umpan balik yang didapat dari semua komunikan. Selanjutnya adalah feedback dengan jenis kumulatif, yakni umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya. Lalu ada juga kuantitatif feedback dengan peran sebagai umpan balik yang umumnya diukur menggunakan jumlah kuantitasnya. Karakteristik komunikasi yang efektif. Sedikitnya ada 5 sasaran pokok dalam komunikasi. Jika kelima hal ini tercapai, sebuah komunikasi dapat dikatakan efektif. Yang pertama, didengar. Membuat pendengar mendengarkan apa yang kita katakan atau melihat apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Yang kedua, dipahami. Membuat pendengar memahami apa yang mereka dengar atau lihat. 3. Disetujui. Membuat pendengar menyetujui apa yang telah mereka dengar atau tidak menyetujui apa yang kita katakan tetapi dengan pemahaman yang benar. Yang keempat, diikuti. Membuat pendengar mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud kita dan maksud kita bisa mereka terima. Yang kelima, direspon. Memperoleh umpan balik dari pendengar. Tujuan dan fungsi komunikasi dalam organisasi. Tujuan komunikasi dalam proses organisasi tentu dalam rangka membentuk saling pengertian
pendek kata agar menjadi penyetaraan dalam kata kerangka referensi maupun dalam pengalaman. Fungsi komunikasi organisasi dalam organisasi. Proaksi dan regulasi, menentukan tujuan organisasi, menentukan area permasalahan, mengevaluasi performa, memberikan komando, instruksi pemimpin dan mempengaruhi inovasi, mendapatkan informasi baru, cara mengkomunikasikan sesuatu yang baru dalam sosialisasi dan perbaikan, harga diri anggota. Dalam berkomunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit komunikasi dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Secara garis besar, terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu hambatan personal, hambatan fisik, hambatan kultural atau budaya, serta hambatan lingkungan.